Eyo, selamat datang di channel YouTube Enjoy Aja. Di video kali ini, gue mau bagi informasi mengenai jalur-jalur yang bisa kalian cobain untuk bisa kerja di Jepang. Terkhusus buat kalian yang megang atau punya ijazah S1 atau setara lainnya. Jadi silakan simak video ini baik-baik dan selamat menikmati video dipersembahkan oleh channel YouTube Enjoy Aja. Eyo, selamat datang di channel YouTube Enjoy Aja. Di channel ini, kalian akan disuguhi oleh konten-konten yang informatif dan juga harapannya semoga menghibur. Gue berharap bisa menjadi konten educator yang bukan hanya ngebagiin konten-konten yang bisa menghibur aja, tapi juga punya nilai edukasi. Jadi kedepannya orang-orang yang menikmati konten-konten gue bukan hanya terhibur, tapi juga bisa merasakan manfaatnya dan dampaknya secara langsung. Tentunya bisa diakses oleh siapa aja, di mana saja, dan dengan percuma atau gratis. Jadi selamat menikmati, enjoy! Dan sebagai disclaimer, informasi yang bakal gue bagiin kali ini adalah informasi yang asal atau sumbernya itu berasal dari pengetahuan gue pribadi atau pengalaman gue pribadi. Jadi silakan apabila teman-teman sekalian atau kalian yang nonton ngelihat tahu atau sadar ada informasi yang sekiranya keliru, salah ataupun misleading, kalian silakan langsung kasih tahu gue atau juga silakan di komen aja ya. Oke, langsung aja gue bagi informasi mengenai jalur-jalur yang bisa kalian cobain untuk bisa kerja di Jepang. Jadi pertama-tama gue mau, karena informasinya cukup banyak, jadi gue mau bagi atau klasifikasiin informasi ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah jalur-jalur yang bisa kalian tempuh dengan syarat kalian harus bisa bahasa Jepang. Yang kedua atau bagian kedua adalah jalur-jalur yang bisa kalian tempuh dengan syarat kalian nggak harus bisa bahasa Jepang, tapi dengan syarat kalian harus bisa bahasa Inggris. Yang ketiga adalah jalur-jalur yang bisa kalian tempuh tanpa kalian harus perlu bisa bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris sama sekali. Yang pertama, jalur ini adalah seperti yang gue bilang sebelumnya, adalah jalur dimana mengharuskan kalian itu punya kemampuan bahasa Jepang atau minimal punya sertifikat kemampuan bahasa Jepang. Oke, yang pertama adalah jalur Study Go Work Japan. Study Go Work Japan adalah platform yang bakal memfasilitasi orang-orang untuk bisa mendaftarkan pekerjaan di Jepang atau melamar pekerjaan di Jepang. Selain itu, orang-orang yang ikut program ini juga bakal difasilitasi untuk gimana caranya paham soal karir di Jepang. Selain itu juga kalian bakal dilatih gimana caranya buat resume ataupun interview. Dan tentunya kalian juga bakal diarahkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kalian. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa kalian langsung kunjungin aja websitenya, itu di studygoworkjapan.com. Yang nanti gue bakal tampilin atau kasih info lebih lengkapnya, linknya bakal gue cantumin di deskripsi di video kali ini. Dan untuk bisa ikutan program atau apply pekerjaan di jalur ini, kalian harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah kalian yang umurnya di bawah 26 tahun, terus lulusan di bidang teknik atau IT, terus juga memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Jepang minimal level N4. Atau buat kalian yang umurnya di bawah 30 tahun, terus juga punya pengalaman di bidang bekerja di bidang IT dan minimal punya sertifikat kemampuan berbahasa Jepang minimal level N3. Terus juga buat kalian yang umurnya di bawah 26 tahun, terus lulusan di bidang seni, sosial, ataupun sastra mungkin termasuk, kurang tahu, mungkin bisa dicobain. Terus di sipil dan arsitek, terus juga punya sertifikat kemampuan berbahasa Jepang minimal level N2. Itu bisa kalian bisa nyobain daftar program ini. Dan program ini itu biasanya diadain tiap tahunnya. Dan yang paling dekat nih, ini beruntung juga nih kalian yang nonton video ini dan mungkin udah ngerasa memenuhi kualifikasi yang udah gue sebutin tadi. Itu yang paling dekat itu di bulan Oktober, awal bulan atau akhir bulan. Jadi buruan deh kalian kepoin websitenya atau siapin berkas kalian untuk cobain daftar. Siapa tahu kalian beruntung kayak gitu. Dan selanjutnya adalah jalur Harowaku atau Hello Work Japan. Hello Work Japan adalah lembaga khusus yang diadain oleh pemerintah Jepang itu langsung, yang salah satu fungsinya itu adalah untuk memfasilitasi warga negara asing yang tinggal di Jepang untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ini informasi itu mungkin bermanfaat buat kalian yang lagi
kuliah di Jepang, mau lulus dan masih bingung kira-kira bakal nyari pekerjaannya itu di mana atau lewat apa. Nah, kalian bisa cobain Hello Work Japan ini. Dan Hello Work Jepang ini sendiri itu cabang kantornya itu ada sekitar ratusan lah, tersebar di seluruh Jepang. Ada sekitar 400 sampai 500 kalau nggak salah ya. Dan kalian juga nggak perlu khawatir buat kalian yang mungkin belum bisa bahasa Jepang, karena Hello Work Jepang ini beberapa cabang layanannya itu khusus untuk melayani warga negara asing. Jadi mungkin bahasa yang disediakan adalah bahasa Inggris. Dan kedepannya juga seluruh layanan bakal dibuat online dalam waktu dekat ini sih. Jadi kalian nggak perlu datang langsung ke kantornya dan bisa langsung kunjungi websitenya. Sebenarnya websitenya kalau nggak salah udah ada di Google. Jadi kalian bisa langsung kepoin buat kalian yang mau mencari kerjaan atau mau coba kepo-kepo aja sih di internet. Coba ketik di Google Hello Work Japan, kayak gitu. Berikutnya adalah bagian kedua. Di jalur ini adalah jalur yang tidak mengharuskan kalian bisa bahasa Jepang. Jadi kalian cukup bisa bahasa Inggris saja. Dan yang pertama adalah Singapore Career Forum. Adalah platform yang ditujukan atau dibuat untuk memfasilitasi orang-orang yang mau mencari pekerjaan di Jepang. Dan informasi lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi langsung di websitenya, yaitu careerforum.net, yang tentunya gue bakal tulisin di deskripsi video ini. Dan selanjutnya untuk syarat-syaratnya buat kalian yang mau cobain program ini, kalian itu harus punya kualifikasi yang gue tahu, nanti coba kalian cross check lagi informasinya di websitenya langsung. Yang pertama itu adalah buat kalian yang punya ijazah S1 atau pernah lulus di bidang teknik, terus di bidang IT, terus di bidang sastra Jepang, ataupun buat kalian yang pernah kuliah di Jepang atau studi di Jepang, ataupun buat kalian yang pernah kuliah dengan pengantar bahasa Jepang ataupun pengantar bahasa Inggris. Itu bisa nyobain untuk daftar di sini. Itu nggak semuanya harus kalian punya. Kalau kalian punya salah satu aja dari kualifikasi yang gue sebutin sebelumnya, itu bisa langsung cobain. Dan tentunya platform ini bakal nyediain event atau lowongan itu tiap tahunnya. Gue nggak tahu pastinya kapan. Kalian coba langsung kepoin aja di websitenya. Dan saran dari gue sih, karena tiap info yang bakal gue bagiin itu punya periode ngebuka lowongan di periode tertentu. Jadi gue saranin untuk buat catat masing-masing tanggalnya di catatan pribadi kalian. Selanjutnya ada jalur METI Japan Job Fair. METI Japan Job Fair adalah program yang dibuat langsung oleh pemerintah Jepang melalui METI. METI ini sendiri adalah Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. Program ini adalah program dari pemerintah Jepang yang dibuat untuk memfasilitasi Jepang untuk bisa mendapatkan tenaga kerja dari berbagai macam negara di luar Jepang. Dan selain itu, programnya itu sendiri biasanya diadain di bulan November kalau nggak salah. Dan kalian bisa langsung akses saja informasi lebih lengkapnya di websitenya, yaitu japanjobfair.go.jp ataupun di medsosnya. Setahu gue medsosnya ada di Instagram. Mungkin gue bakal tampilin di layar. Dan tentunya untuk website sendiri bakal gue tulisin atau gue tempel di deskripsi, gue tambahin di deskripsi video ini. Dan tentunya untuk kualifikasinya itu sendiri buat kalian ya bisa mulai dari yang cuma bisa bahasa Inggris ataupun bisa bahasa Jepang, gak masalah. Punya bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris aja atau bahkan sampai bahasa Jepang pun bisa apply di program ini. Tapi sih kalau gue saranin, tentunya semakin banyak bisanya kalian, chance atau kesempatan untuk bisa diterima atau bekerja di Jepang itu semakin tinggi. Jadi jangan lupa untuk persiapkan diri kalian sebaik mungkin ya. Dan selanjutnya adalah jalur Asian Career Fair Japan, yang informasi lengkapnya bisa kalian langsung akses di asian-career.com. Di sana kalian bakal menemukan informasi gimana caranya untuk bisa mendaftarkan pekerjaan di Jepang. Dan di website ini tentunya gak harus kalian untuk bisa bahasa Jepang, tapi cukup bisa bahasa Inggris. Dan untuk cara daftarnya sendiri itu simpel banget, yaitu kalian cukup kumpulin berkas atau submit berkas kalian kayak CV dan transkrip aja.
gampang banget kan. Dan tentunya untuk kegiatan atau lowongan kerja ini, program ini bakal diadain tiap tahunnya. Dan yang paling baru setahu gue adalah di bulan Februari di tahun 2022 tahun depan. Jadi silakan catat tanggalnya baik-baik dan jangan sampai lupa ya. Yang selanjutnya adalah jalur Japan Career Days in Indonesia. Atau informasi lebih lengkapnya kalian bisa langsung kunjungi websitenya itu di japancareerdays.com. Nah, ini adalah platform yang menyediakan fasilitas kalian yang mau kerja di Jepang, dan juga ada programnya juga, program untuk persiapan sebelum kalian melamar pekerjaan di Jepang. Dan biasanya sih ini ada event besarnya juga di pertengahan tahun sih, Juni atau Juli kalau nggak salah. Dan juga biasanya sih offline sebelum pandemi, karena ada pandemi sekarang jadi online. Tapi sebelumnya juga biasanya ada di ITB ataupun di UGM di Bandung atau di Yogyakarta, event besarnya mereka. Dan tentunya ini bisa kalian kepoin juga informasi-informasinya. Lowongan kerja sih biasanya sih sering diupdate di websitenya, jadi kalian bisa langsung kepoin websitenya, atau kalau nggak salah juga ada media sosialnya untuk lowongan kerja terbarunya. Jadi gue saranin untuk ya kalian cek itu berkala aja sih, kayak gitu. Dan selanjutnya adalah bagian terakhir. Bagian terakhir adalah jalur di mana kalian bisa apply untuk mendaftar pekerjaan di Jepang itu tanpa syarat kalian harus bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Apply-nya doang sih. Jadi tentunya kalau kalian bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris itu menjadi nilai plus dan mempertinggi kesempatan kalian untuk bisa bekerja di Jepang. Dan sebetulnya ini adalah jalur yang gue tempuh untuk bisa kerja di Jepang. Jadi dulu pas gue lulus, terus langsung sebelum lulus gue dapet informasi ini, langsung gue apply dan gue diterima. Dan informasi ini sebenarnya kalian bisa cari sendiri, di informasi itu tersebar luas karena gue beberapa kali nyobain nyari dan untuk riset untuk tahu sebenarnya informasi-informasi untuk kerja di Jepang itu di mana aja. Dan informasi yang ini itu biasanya tersebar di grup-grup Facebook yang coba lu bisa cari sendiri, namanya itu lowongan kerja di Jepang, ataupun kata kuncinya itu finding job in Japan dan sebagainya dan sejenisnya, ataupun di internet atau di Google. Dan kalau gue sendiri sih dapat informasi itu untuk yang kerjaan yang gue sekarang ini itu dapat dari broadcast, dari ya pesan berantai yang disebar sama teman gue. Jadi dulu gue sebelum lulus di media sosial yang namanya Line, kalau kalian familiar dengan itu, ada teman gue yang ngasih informasi lowongan kerjanya di grup angkatan, di grup jurusan gue kuliah. Terus ya udahlah gue apply karena di sana kebetulan juga nggak ada syarat untuk bisa bahasa Jepang dan syarat untuk bisa bahasa Inggris. Jadi gue apply cukup syaratnya itu sendiri kalau nggak salah cukup bidang pendidikan gue sama bidang pekerjaan itu sesuai, kayak gitu aja sih. Dan ya mungkin untuk proses sendiri cuma cukup gue seleksi, ngumpulin berkas gue diseleksi, terus interview HRD, habis itu interview user 2 kali dan diterima deh untuk persiapan sendiri. Dan itu aja informasi yang bisa gue bagiin untuk semuanya sih. Untuk semuanya yang informasi yang gue bagiin rata-rata itu tidak memungut biaya sama sekali atau 0 rupiah. Tentunya selain dari informasi yang sebelumnya udah gue bagiin, ada berbagai macam lainnya jalur-jalur atau cara-cara yang bisa kalian tempuh untuk bisa kerja di Jepang. Mungkin kalian bisa riset atau explore sendiri cara-caranya itu gimana, atau mungkin di lain kesempatan bakal gue buatin video juga atau gue kasih tahu ke kalian. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Ya, gue berdoa untuk setiap orang yang sedang berjuang untuk bisa bisa terus semangat, dan juga ya selamat menikmati proses perjuangan kalian untuk ya mendapatkan versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sekian dari gua, selamat belajar, enjoy the journey. Bye.